Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afiyah dari kelas 4H dengan nomor NIM 24177. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS untuk mata kuliah pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital. Citra atau image, sebuah array atau bisa disebut juga sebuah matriks dari piksel persegi yang disusun dalam bentuk kolom dan baris. Bab 1. Citra digital. Elemen-elemen dasar citra digital. 1. Kecerahan, brightness, intensitas cahaya. 2. Kontras, komposisi gelap terang. Bentuk atau shape, properti intrinsik dari objek 3D. 4. Warna atau color, persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Citra digital, format file yang paling umum. 1. GIF, format bitmap, terkompresi 6 bit atau 256 warna. Non-deskriptif, paling sering digunakan untuk web. 2. JPEG, format bitmap 24 byte atau 16 juta warna. Digunakan untuk web dan internet atau bandwidth limited. 3. TIFF, format bitmap publikasi 24 bit standar. 4. PS, format standar vektor memiliki banyak substandar. 5. PSD, format file dari Photoshop menyimpan informasi dalam bentuk gambar. Perbedaan image processing dan computer vision. Image processing meningkatkan kualitas citra untuk diolah lebih lanjut. Mengolah angka atau piksel dalam citra digital dengan menggunakan formula matematika, smoothing, sharpening, contrasting, stretching, blurring, dan lain-lain. Cara kerja image processing yaitu masukkan akuisisi gambar, ekstraksi fitur, perbandingan dengan database hasil. Contoh penggunaan image processing yaitu biometric, fingerprint identification, document handling, signature verification. Computer vision untuk mengenali objek pada gambar, menerapkan algoritma image processing untuk meniru pengenalan objek yang dilakukan mata manusia, lebih mengarah ke machine learning karena bertujuan mengenali sebuah objek pada gambar. Memiliki komponen kamera, lightning device, lens, frame grabber, image processing software, layar tampilan atau lengan robot untuk menjalankan instruksi yang diperoleh dari interpretasi gambar. Bab 2. Software pengolahan citra digital. Software MATLAB, bahasa R, Jupyter Notebook. Bahasa Python. Bahasa Python memiliki sedikit perintah atau komen karena sifat yang open source dan fleksibel, maka banyak para pengembang yang membuat library Python. Library ini yang membuat Python bisa membaca dan menulis berbagai bahasa lainnya. Java, C++, HTML5, dan lain-lain. Fitur pada Python berorientasi pada objek, mudah dikembangkan, memiliki tata bahasa yang mudah dipelajari, didukung sistem pengolahan memori secara otomatis, mudah, cepat pengoperasinya. Library pada Python. Library adalah program kode tambahan untuk kebutuhan tertentu. NumPy atau Numerical Python berfungsi membantu data scientist menangani permasalahan angka-angka. Pandas, berdasarkan sistem data frame, modul ini dapat membuat sebuah file ke dalam tabel virtual menyerupai spreadsheet. Juga berfungsi mengolah suatu data seperti teknik join, distinct, group by, agregasi, dan teknik lainnya seperti pada SQL serta bisa membaca berbagai format file. Matplotlib membantu menampilkan hasil analisis berupa grafik berwarna dengan kebutuhan digunakan data science dalam menyajikan datanya ke dalam visual yang lebih menarik.
Mengapa virtual environment penting? Virtual environment memungkinkan kita untuk memiliki ruang terisolasi untuk proyek kita, memastikan bahwa setiap proyek memiliki dependensi dan library sendiri yang tidak akan mengganggu atau diganggu oleh proyek lain. Library yang diinstal di setiap virtual environment tidak akan mengganggu di environment yang lain. Jadi, Anda bisa memiliki library apapun khusus untuk proyek yang Anda kerjakan tanpa perlu install semua library. Library untuk pengolahan citra. Yang pertama, Skid Image, 2, NumPy, 3, Skype, 4, Pill atau Pillow, yang kelima, OpenCV, Python, yang keenam, SimpleCV, 7, Mahotas, 8, SimpleITK, 9, PGMagick, 10, Pikairo. NumPy atau Numerical Python adalah modul dasar bermanfaat untuk melakukan komputasi dengan Python. Paket ini menyediakan larik atau array multidimensi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemrosesan matriks maupun citra. Oleh karena itu, dasar mengenai paket ini perlu dibahas karena sering digunakan dalam pengolahan citra. Larik adalah suatu wadah yang memungkinkan sejumlah nilai bertipe sama disimpan. Setiap elemen dalam larik dapat diakses dengan menggunakan indeks yang berupa bilangan bulat positif. Larik paling sederhana berdimensi 1. Larik berdimensi 1 dapat diciptakan dan sekaligus diberi nilai awal melalui senarai. Larik berdimensi 2 biasanya digunakan pada matriks yang dipakai pada pengolahan citra berskala keabu-abuan. Pada larik ini, setiap elemen diakses melalui 2 indeks. Indeks pertama digunakan untuk menyebutkan posisi baris dan indeks kedua untuk menyebutkan posisi kolom. Larik berdimensi 3 melibatkan 3 indeks untuk menyatakan setiap kolom. Larik ini biasa digunakan pada citra berwarna yang mengandung komponen B, G, dan R. Metode shape dapat digunakan untuk mendapatkan jumlah baris dan kolom pada larik berdimensi 3. Pengaksesan larik. Pengaksesan elemen-elemen larik dapat digunakan secara individual ataupun secara berkelompok. Irisan yang berlaku pada senarai juga berlaku pada larik untuk memperoleh sejumlah elemen. Operasi matematika pada larik operator plus, min, dan bintang dapat digunakan pada 2 larik yang berukuran sama. Contohnya seperti ini. Bab 4. Dasar pembuatan gambar atau metode. Metode yang digunakan OpenCV untuk membuat gambar berupa garis, lingkaran, persegi panjang, dan elips. Garis CV line citra titik 1 titik 2 warna ketebalan lingkaran CV2 size citra titik 1 radius warna ketebalan persegi panjang CV2 rectangle citra titik 1 titik 2 warna ketebalan elips lonjong atau bulat CV2 elips citra titik pusat sudut awal sudut akhir warna dan ketebalan. Poligon CV2 polyline citra larik titik tertutup warna ketebalan teks atau tulisan CV2 put teks citra teks posisi font scale warna dan ketebalan. Untuk pemakaian CV filter nilai balik CV2 filter 2D citra jambit kernel jambit bisa berupa 8 16, 32, dan seterusnya. Jika jambit diisi dengan min 1, maka jumlah bit yang digunakan sama dengan jumlah bit pada argumen ke-1.
Filter lolos bawah berfungsi untuk meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi, juga berguna menghaluskan derau serta untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Filter lolos tinggi. Filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah serta biasa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Filter high push. Filter ini digunakan untuk menajamkan citra. Karnelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengahnya. Filter penonjolan. Filter ini digunakan untuk memberikan efek menonjol atau penonjolan. Ekualisasi histogram. Memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam pada citra. Dapat digunakan untuk meningkatkan kontras sehingga citra seperti mendapat pencahayaan yang merata. Bab 6. Ekualisasi histogram. Perintah equal, perintah menampilkan hasil, perintah bagi kanal, perintah membuat ekualisasi histogram pada citra, perintah untuk membuat fungsi Clef pada citra abu-abu Clef. Perintah menerapkan fungsi Clef pada citra abu-abu equal. Perintah untuk membuat fungsi Clef pada citra berwarna Clef. Perintah untuk menerapkan fungsi Clef pada citra berwarna kanal AB. Perintah untuk menggabungkan kanal citra yang terbagi LED. Perbaikan citra dengan menggunakan metode Gaussian dan Min filter. Metode Min filter lebih baik dalam membersihkan noise atau derau dan menjadi semakin jelas walaupun semakin meninggalkan noise dan hasilnya lebih baik dari citra aslinya. Image enhancement, perbaikan kualitas citra, adalah salah satu proses awal dalam pengolahan citra karena memiliki kualitas yang buruk. Misalnya, derau atau noise, citra mengalami komposisi yang buruk. Derau atau noise, gambar atau piksel yang mengganggu kualitas citra. Ini adalah latihan-latihan dari materi yang sudah diberikan. Latihan yang pertama, dan ini hasilnya. Hasil yang pertama, hasil yang kedua, dan hasil yang ketiga. Latihan 2. Ini hasilnya. Latihan ketiga. Ini hasilnya. Kitaran dan ini hasilnya.
Latihan yang kelima, elips. Gitaran. Ini hasilnya. Dan latihan yang keenam, poligon. Poligon. Gitaran. Ini hasil tanpa warna, dan ini hasil warna di dalam. Latihan ke-7. Ini ada teksnya. Pertemuan kelima, latihan ke-8. Ini gambar asal. Ini gambar hasil. Latihan 9, membuat bingkai pada citra berwarna. Ini gambar asalnya. Ini gambar hasil. Pertemuan ke-7, pemakaian CV filter. Latihan 10, filter lolos bawah. Ini hasilnya. Yang ke-11 atau latihan ke-11, filter lolos tinggi. Ini ada contoh hasil. Latihan 12, filter high boost. Ini contoh hasilnya. Latihan ke-13, filter penonjolan. Ini hasil dari filter penonjolan.
Pertemuan ke-8, ekualisasi histogram. Atau latihan ke-14, ekualisasi histogram citra abu-abu. Ini hasilnya dari ini ke latihan ke-15, ekualisasi histogram citra berwarna. Ini hasil dari histogram citra berwarna. Latihan ke-16, ekualisasi histogram dengan kleh. Ini hasil latihan ke-17, ekualisasi histogram citra dengan kleh berwarna. Kitaran, dan ini hasilnya. Pertemuan 9 dan 10, morphological image processing. Kitaran, dan ini hasilnya. Kitaran, kitaran kembali. Ini hasilnya. Ini hasil latihan ke-21, 2 citra berbeda. Kita restart. Sekarang ini hasilnya. Latihan ke-22. Restart. Kita run. Ini muncul huruf D dan V. Kita lanjut ke latihan 23. Nah, restart dan akan muncul gambar seperti ini. Latihan ke-24. Kita refresh. Sekarang latihan ke-25, kita refresh lagi.
seperti biasa. Dan sekarang muncul latihan ke-26 bandpass filter. Ya, refresh. Dan kita run. Ini hasilnya. Pertemuan 13 macam-macam noise pada citra. Sekarang muncul gambar citra asli dan Gaussian. Pertemuan ke-14 atau yang terakhir, noise reduction with spitting and frequency filtering. Kita run. Akan muncul seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.